pendengar, akan segera kita ikuti Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga di penghujung hayatnya. Diangkat dari sebuah buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selamat mengikuti. Tahapan berdakwah secara terang-terangan. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah secara terang-terangan diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Sebelumnya telah disampaikan kepada beliau pula melalui wahyu alur cerita yang menyinggung kisah Musa alaihi salam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel. Lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, serta tenggelamnya raja yang zalim itu bersama seluruh kaumnya. Kisah ini disajikan kepada beliau seiring dengan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, seakan-akan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya, manakala mereka mulai melaksanakan dakwah tersebut secara terang-terangan. Semua itu adalah resiko yang harus mereka hadapi semenjak awal dakwah mereka dimulai. Selain kisah pendustaan dan penindasan yang dialami Musa dan para pengikutnya, surat ini juga berbicara mengenai nasib yang dialami oleh para pendusta Rasul, di antaranya yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta kaum Nabi Syuaib. Semua itu dilakukan agar mereka yang bermaksud melakukan pendustaan menyadari apa yang akan terjadi kepada mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan. Sebaliknya, agar kaum muslimin mengetahui bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mengundang para kerabat dekatnya, Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan tersebut, beserta sebagian orang Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Semuanya berjumlah kira-kira 45 orang. Saat Rasulullah akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya seraya berkata, "Mereka itu adalah paman-pamanmu dan sepupu-sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama baru. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku, orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek daripada yang engkau bawa ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada pertemuan itu.
Sekali waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka lagi, lantas berkata, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum." Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh, kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya, yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya, aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja diriku tidak punya keberanian untuk berpisah dari agama Abdul Muthalib." Ketika itu Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo, cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya." Tetapi Abu Thalib telah bersumpah bahwa selamanya ia akan membela keponakannya itu. Setelah yakin dengan janji pamannya yang akan memberikan perlindungan dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya itu, suatu hari beliau berdiri di atas bukit Sofa seraya berteriak, "Ya Sobahah!" Seruan ini biasa digunakan untuk memanggil orang-orang berkumpul di waktu pagi dan juga panggilan untuk berperang. Tak lama setelah itu, orang-orang dari berbagai marga Quraisy berkumpul, dan orang yang tidak bisa hadir pun mengirimkan utusan mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian di hadapan khalayak ramai yang kebanyakan masih terhitung keluarganya itu, beliau berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku katakan bahwa ada segerombolan pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka pun menjawab, "Ya, kami tidak pernah mengetahui dari dirimu selain kejujuran." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka sesekali bersifat umum.
dan sesekali bersifat khusus. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki kekerabatan denganku yang senantiasa akan aku sambung." Teriakan lantang yang dipekikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya yaitu saat turun firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 94. "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Lalu Rasulullah melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan kepada mereka untuk menyembah kepada Allah. Beliau juga mulai menunjukkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mereka dengan melaksanakannya di depan Ka'bah di siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau sampaikan tersebut mendapat sambutan sehingga banyak orang yang masuk Islam. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga mereka yang belum memeluk Islam terjadi gap, saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Demikian Sirah Nabawiyah hari ini. Nantikan kelanjutannya di waktu dan gelombang yang sama.